Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 9 bab 4 pada tugas ayo buat aktivitas 4.2 pada halaman 76 di buku IPA Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal dan perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Bagian berikut ini adalah perintah yang mesti kita kerjakan pada tugas ayo buat aktivitas 4.2 ini. Karena sifat dari tugas ini adalah kegiatan percobaan atau praktikum, maka Gen Sukses akan fokus pada pembahasan untuk beberapa pertanyaan yang ada di tugas ini Gen. Jadi simak pembahasan setelah ini. Bagian sebagai pengantar untuk memperjelas tugas ayo buat aktivitas 4.2 ini. Tugas ini berkaitan dengan gaya listrik statis dan bagaimana muatan listrik berinteraksi ketika dua benda bermuatan, yang dalam hal ini adalah balon, didekatkan. Nah, tugas ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara, pertama, variasi jarak antara dua balon bermuatan, dan pengaruhnya terhadap kekuatan interaksi listrik. Apakah tarik-menarik atau tolak-menolak. Kemudian kedua, terkait dengan lama waktu menggosok balon dengan kain wol atau rambut kering yang menentukan besar muatan pada balon dan bagaimana besar muatan ini mempengaruhi kekuatan gaya interaksi. Nah, percobaan ini membantu menghubungkan hukum Coulomb secara praktis yang menyatakan bahwa besar gaya listrik antara dua benda bermuatan dipengaruhi oleh besarnya muatan dan jarak di antara keduanya. Nah, analisis ini penting untuk memahami bagaimana muatan dan jarak ini saling mempengaruhi dalam menghasilkan gaya listrik. Baik itu nanti gaya tarik-menarik yang jika muatan berbeda atau gaya tolak-menolak jika muatan sama. Baik, berikut ini adalah contoh data hasil pengamatan yang bisa diisi pada tabel sesuai dengan variasi waktu menggosok balon dan jarak antara statif. Ingat ya, ini datanya sifatnya adalah eksperimen, maka data bisa saja berbeda tergantung situasi dan kondisi saat kalian melakukan percobaan atau eksperimen ini. Yang mana misalnya kalian melakukan percobaan di luar ruangan, biasanya angin itu ikut andil. Maka bisa mencoba untuk mengontrol atau memasukkan angin sebagai variabel kontrol supaya tidak ada gangguan angin yang ikut mempengaruhi kuat interaksi antara kedua balon. Nah, sebagai contoh, berikut untuk waktu menggosok balon 30 detik, jarak statif 30 cm, itu balon menunjukkan interaksi sedang, di mana balon saling tolak tetapi tidak terlalu kuat. Balon sedikit menjauh satu sama lain. Kemudian pada jarak 20, gaya tolak-menolak menjadi lebih kuat dan balon saling menjauh lebih jauh karena jarak lebih dekat sehingga gaya listrik lebih besar. Kemudian untuk waktu menggosok 60 detik, pada jarak 30, balon menunjukkan interaksi yang kuat dengan gaya tolak yang lebih besar dibandingkan saat waktu menggosok hanya 30 detik. Nah, pada jarak 20, interaksi menjadi sangat kuat, balon saling menjauh dengan lebih cepat dan lebih jauh, menunjukkan bahwa peningkatan waktu menggosok dan peningkatan muatan ini menghasilkan gaya yang lebih besar, terutama pada jarak yang lebih dekat. Bagian kita masuk pada pembahasan untuk soal pertama. Bagaimana pengaruh variasi jarak kedua statif terhadap interaksi kedua balon? Bagian berikut adalah pembahasannya. Variasi jarak antara kedua statif atau jarak antar kedua balon mempengaruhi seberapa kuat interaksi listrik berupa gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara kedua balon. Berikut adalah pengaruhnya. Pertama, jika jarak diperpendek, yaitu lebih dekat. Nah, ini kondisinya ketika kedua balon didekatkan, maka gaya listrik di antara mereka menjadi lebih kuat. Jika kedua balon memiliki muatan yang sama, misalnya keduanya negatif atau positif, mereka akan saling tolak-menolak dengan lebih kuat, sehingga mereka akan bergerak menjauh satu sama lain dengan lebih cepat dan lebih jauh. Sebaliknya, jika muatan kedua balon berbeda, maka mereka akan saling tarik-menarik dengan lebih kuat. Kemudian untuk jika jarak dijauhkan atau posisi lebih jauh, maka ketika jarak antar kedua balon diperbesar, gaya listrik yang bekerja antara kedua balon menjadi lebih lemah atau berkurang. Akibatnya jika kedua balon memiliki muatan yang sama, gaya tolak menolaknya menjadi lebih lemah dan balon mungkin hanya sedikit bergerak atau bahkan tidak terlalu menjauh. Begitu pula jika muatan balon berbeda, gaya tarik menariknya juga akan lebih lemah.
Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah jarak mempengaruhi besarnya gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik kedua balon? Jawabannya adalah ya. Jarak sangat mempengaruhi besarnya gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dari kedua balon. Menurut hukum Coulomb, gaya listrik antara dua muatan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara muatan tersebut. Dengan kata lain, jika jarak diperpendek, maka gaya listrik akan menjadi lebih besar. Artinya semakin dekat kedua balon, semakin kuat gaya yang terjadi. Misalnya jika jarak antara balon diatur menjadi 20, balon dengan muatan sejenis akan saling menjauh dengan cepat karena gaya tolak-menolak yang kuat. Kemudian jika jarak diperjauh, maka gaya listrik akan menjadi lebih lemah. Yang mana semakin jauh jarak antar kedua balon, gaya tarik-menarik atau tolak-menolak yang terjadi akan semakin kecil. Misalnya jika jarak antara balon diatur menjadi 30, balon dengan muatan yang sama mungkin hanya bergerak sedikit atau bahkan tidak banyak terpengaruh oleh gaya listrik. Karena tadi gaya listriknya menjadi lemah. Again, kita lanjut untuk pembahasan soal ketiga. Bagaimana pengaruh lamanya waktu menggosok terhadap interaksi kedua balon? Berikut adalah pembahasannya, Gen. Lamanya waktu menggosok balon tentu berpengaruh terhadap seberapa besar interaksi gaya listrik yang nantinya entah tarik-menarik atau menolak antara kedua balon. Berikut adalah penjelasannya. Semakin lama waktu menggosok balon, semakin lama balon digosok dengan kain wol atau rambut kering, semakin banyak muatan listrik yang terkumpul di permukaan balon. Dengan lebih banyak muatan, balon memiliki gaya listrik yang lebih kuat. Ini berarti jika kedua balon memiliki muatan yang sejenis, gaya tolak-menolak akan lebih besar dan balon akan saling menjauh dengan lebih cepat dan kuat. Sebaliknya jika muatan berbeda, gaya tarik-menariknya juga akan lebih kuat. Adapun jika waktu menggosok lebih singkat, nah ini terjadi muatan yang terkumpul akan lebih sedikit, sehingga gaya listrik antar kedua balon menjadi lemah. Akibatnya, interaksi antara kedua balon juga akan lebih lemah. Baik, kita masuk pada pembahasan untuk soal keempat. Apakah besarnya gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antar kedua balon dipengaruhi oleh besarnya muatan? Berikut adalah pembahasannya, Gen. Jawabannya adalah iya, besarnya gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antar kedua balon sangat dipengaruhi oleh besarnya muatan yang dimiliki oleh masing-masing balon. Jika besar muatan bertambah, semakin besar muatan yang dimiliki kedua balon, maka gaya listrik akan bertambah kuat. Ini karena muatan yang lebih besar menghasilkan gaya yang lebih besar. Contoh, jika kedua balon yang bermuatan sejenis memiliki muatan besar, mereka akan saling tolak-menolak yang dengan gaya yang lebih kuat dibandingkan jika muatan mereka lebih kecil. Nah, jika besar muatan berkurang, ini berlaku sebaliknya, yaitu muatan kedua balon kecil, gaya listrik yang dihasilkan juga akan lebih lemah. Misalnya jika kita menggosok balon hanya sebentar, muatan yang terkumpul sedikit sehingga gaya tolak-menolak atau tarik-menarik akan lebih kecil. Again, kita masuk pada pembahasan perintah terakhir. Apakah hasil analisis percobaan kamu pada aktivitas 4.2 sama dengan hasil temuan dari Coulomb? Berikut adalah pembahasannya. Percobaan ini konsisten dengan hukum Coulomb, di mana hukum Coulomb menyatakan bahwa gaya listrik antar kedua muatan berbanding lurus dengan besar muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatan. Dalam percobaan ini, ketika jarak antar balon diperbesar, gaya interaksi berkurang. Dan ketika muatan diperbesar, dengan menggosok lebih lama, gaya interaksi bertambah kuat. Hal ini membuktikan prinsip-prinsip hukum Coulomb secara praktis, sebagaimana yang dirumuskan pada persamaan gaya Coulomb sebagai berikut. Yaitu Fc sama dengan konstanta dikali Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 9 bab 4 pada sesi tugas ayo buat aktivitas 4.2 pada halaman 76 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.